Orang KPK pencuri emas dipecat, kapan dipolisikan agar bisa bongkar sampai tuntas? Ditulis oleh Manuel di simwar.com. Saya aneh, kenapa kasus pencurian emas oleh kawan sekerja Novel Baswedan di KPK per kemarin diberitakan hanya dipecat. Padahal kan kalau pencurian itu harusnya bisa dipolisikan. Pencurian hasil rampasan korupsi yang gak bisa dengan semena-mena dipakai dan dicuri gegara terlilit utang doang. Apapun alasannya, pencurian adalah pencurian, tindakan kriminal yang harusnya bisa dipolisikan. Tapi kenapa hanya dipecat? Kalau gitu, saya mau dong kerja di KPK yang diduga jadi sarang penyamun itu. Enak sekali pasca mencuri, kemudian dapat untung besar miliaran, lalu ketahuan dan hanya dipecat. Diduga kuat, KPK ini isinya sarang penyamun. Seorang pegawai KPK berinisial Igas, rekan sekerja sepupunya Anies Baswedan, yang dicuekin meski ada keterlibatan tanda tangan korupsi lahan 70 hektar. Dengan nilai puluhan mungkin ratusan miliar. Tertangkap basah curi emas 1,9 kg, ia bulatkan saja 2 kg. Dia ini hanya diberhentikan dengan tidak hormat. Kok mirip ya sama penetapan tersangka KPK si Dirut Saranajaya yang sampai sekarang belum ditangkap. Kemungkinan sih kasusnya tebang pilih ya. Kenapa kasus ini tidak dilaporkan ke polisi? Karena pencurian ini kan ranah delik aduan. Takut ya kalau ada kasus-kasus pencurian lain yang belum terekspos, kemudian langsung mencuat dan menyeret nama-nama lain yang sudah kabur dari KPK jauh-jauh hari, dan atau yang masih nyangkut dan sedang panas dingin. Rakyat Indonesia curiga kalau KPK ini justru jadi sarang penyamun. Tampak sekali kan, sedikit demi sedikit, namun pasti bahwa keborokan lembaga yang dianggap maha suci, tak bercacat, yang pernah diisi oleh Heha Mahwa, Bambang, Abraham Samad, Febri Diansyah, dan kawan-kawan yang ngebacot paling keras soal pelemahan KPK. Ternyata ada busuknya. Lembaga super body ini ternyata dimanfaatkan oleh orang-orang di dalamnya. Rampasan mereka bukannya disimpan dan dikembalikan ke negara untuk dikelola oleh pemerintah, malah dijadikan bancaan. Gila betul, ini adalah kebiadaban di atas segala kebiadaban. Mencoba-coba untuk playing good, tapi malah nyungsep dan terkena masalah. Saya sangat mendukung orang macam ini dipolisikan, karena dengan dia dipolisikan dan di meja hijaukan, dia bisa membongkar orang-orang lain yang ada di dalam. Kebenaran harus diungkap. Keburukan KPK ini harus diungkap. Jadi dari sini kita bisa tahu kenapa kasus Anies sampai sekarang diendapkan dan dicuekin. Padahal dia jelas-jelas terlibat loh. Tanda tangan basah dan becek lengket-lengket dari tinta yang keluar dari Anies, ia membuktikan keterlibatannya. Apakah pegawai KPK yang curi itu terinspirasi dari Robin Hood yang mencuri dari orang kaya untuk mensejahterakan orang lain? Enggak lah, enggak level. Pegawai KPK yang merupakan rekan kerja Novel Baswedan ini mencuri karena dia terlilit utang. Bajingan ini harus segera dipolisikan dan dipenjara. Apakah karena itu uang yang dirampas dari hasil korupsi, maka halal untuk dirampok? Istilahnya merampok 2 kg emas dari perampok, apakah dibenarkan? Ya enggak lah. Bajingan ini harus dihukum seberat-beratnya. Ini membuktikan KPK bukan lembaga super body, tapi diduga sarang penyamun. Nanti kalau lapor polisi ada lagi orang-orang Taliban yang koar-koar. Kalau polisi melawan KPK, isu-isu lama dibawa-bawa lagi nanti. Kan bisa, KPK dan polisi ini selalu dibuat bermusuhan. Polisi dianggap menghalang-halangi proses pemberantasan korupsi. KPK ini diduga kuat sarang penyamun. Soalnya begini, lembaga ini selalu sembarangan, mulai dari sembarangan menangkap, sembarangan membanggakan diri, sembarangan sita, sembarangan catat, simpan juga sembarangan, lalu dicuri sendiri. Terus, waktu diviralkan oleh Dewan Pengawas, dipecat dan dipolisikan, malah salahkan Jokowi yang membuat undang-undang KPK dengan Dewan Pengawas dan gempur polisi yang dianggap melawan proses pemberantasan korupsi. Bajingan banget kan? Bongkar, jangan biarkan satu penyamun tersisa. Kalau mencontek saran Gus Dur soal Kementerian Sosial yang dibubarkan karena lumbungnya sudah dipenuhi tikus dan patut dibakar satu lumbungnya, ya saya sarankan KPK dirubuhkan saja, karena bisa saja isinya ya orang-orang macam gitu. Toh juga kan Mahfud MD juga sudah mau membangun lembaga tim pemberantasan korupsi yang sempat diprotes KPK karena mau menangkap buron luar negeri. Pakai saja TPK dengan Ketua Antasari Azhar. Dia satu-satunya orang yang keluar dari KPK karena dikriminalisasi di era SBY. Artinya dia baik. Takut amat sih KPK mau memburu koruptor luar negeri. Kenapa KPK takut? Apakah koruptor luar negeri itu jadi sumber uang KPK sekarang? Coba tanya ke orang-orang di dalam KPK yang koar-koar menolak pembentukan TPK. Begitulah koar-koar.
Mantap, hat-trick lagi, eksepsi Rizik ditolak ketiga kalinya. Ditulis oleh Sardi di SeaWorld.com. Hat-trick buat Rizik. Hat-trick pertama adalah sebulan setelah pulang ke Indonesia. Karena gaya sok hebat, dia melanggar banyak aturan dan menjadi tersangka dalam 3 kasus sekaligus, yaitu kasus pelanggaran di Megamendung, kasus kerumunan di Petamburan, dan kasus di Rumah Sakit Umi Bogor. Dan hat-trick kedua adalah semua eksepsi di atas gagal total alias ditolak oleh majelis hakim. Sebelumnya, hakim menolak eksepsi Rizik untuk nomor 221, yaitu kasus dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan atau kerumunan di Petamburan. Majelis hakim juga menolak perkara nomor 226 untuk kasus kerumunan atau pelanggaran kekarantinaan di Megamendung. Dan yang ketiga, ini yang terbaru, majelis hakim menolak eksepsi Rizik untuk kasus di Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat. Setelah menolak eksepsi Rizik, hakim menyatakan bahwa persidangan kasus pelanggaran kekarantinaan di Rumah Sakit Umi dilanjutkan. Majelis hakim memerintahkan JPU untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh atas kasus tersebut, termasuk mengajukan saksi-saksi ke persidangan lanjutan. Bukan hanya itu saja, majelis hakim juga menolak eksepsi menantu Rizik, Muhammad Hanif Alatas yang ikutan jadi terdakwa dalam kasus di Rumah Sakit Umi Bogor. Dari 3 kasus yang menjerat Rizik, kasus Rumah Sakit Umi inilah yang paling fatal, karena Rizik telah melakukan pembohongan publik yang tak termaafkan, apalagi ini terkait dengan situasi pandemi. Begini kronologi lengkapnya biar pembaca tahu betapa liciknya Rizik ini. Pada 12 November 2020, Rizik diminta diperiksa kesehatannya dan keluarganya kepada Mercy. Mercy menugaskan 2 dokter. Tim medis Mercy memeriksa Rizik yang mengaku kurang enak badan dan kelelahan pada 23 November 2020. Kalian pasti ingat, setelah ribut-ribut soal kasus kerumunan di Petamburan, Rizik mengaku kelelahan dan seolah lenyap di telan bumi, tak bersuara seperti sedang ketakutan. Mercy melakukan tes swab antigen terhadap Rizik dan istrinya, dan di sana diketahui kalau mereka terpapar COVID-19. Rizik dan istrinya dirawat di Rumah Sakit Umi. Dokter yang menangani Rizik memeriksanya dengan metode wawancara, radiologi, dan pemeriksaan laboratorium. Hasilnya, Rizik didiagnosis mengidap pneumonia atau infeksi paru-paru COVID-19 dan langsung dirawat di area khusus penanganan COVID-19. Masalahnya, Dirut Rumah Sakit Umi tidak segera melaporkan kasus ini langsung, malah baru melaporkan ke Dinas Kesehatan Kota Bogor sekitar 22 hari kemudian. Disinilah dia dianggap menghambat pelacakan atau tracking. Dan lucunya lagi, kalian mungkin ingat, Satgas COVID-19 ingin melakukan tes swab terhadap Rizik begitu tahu dia dirawat di sana. Begitu tim Satgas COVID-19 Bogor datang ke sana, mereka diberitahu kalau Rizik sudah dites swab. Merasa curiga, Satgas COVID-19 ingin tahu soal siapa yang melakukan tes swab dan bagaimana mekanisme tes tersebut. Yang didapat adalah jawaban yang tidak memuaskan dari pihak Rumah Sakit Umi, sebuah tanda tanya besar. Semua itu adalah drama untuk menutupi kenyataan yang sebenarnya, yaitu Rizik positif COVID-19. Ini dibuktikan dengan beredarnya hasil tes Rizik yang positif terpapar, tapi dibantah keras oleh pihaknya. Seolah publik itu goblok, mereka tidak mau menunjukkan hasil tes yang sebenarnya dengan alasan kerahasiaan pasien, dan tidak mau hasil tes jadi bahan politisasi. Yang lebih mencurigakan adalah Rizik kabur lewat pintu belakang. Lebih fatalnya lagi, Dirut Rumah Sakit Umi ngobrol ke media bahwa Rizik tidak terpapar COVID-19. Yang dia katakan adalah Rizik dirawat di rumah sakit karena faktor kelelahan. Beberapa pendukungnya yang tak ada otak juga mengatakan hal yang sama. Rizik sehat-sehat saja, hanya orang goblok dan stres bertahun-tahun yang bakal percaya dengan apa yang mereka katakan. Jadi, dengan skenario pembohongan kepada publik dan Satgas COVID-19, Rizik sudah melakukan kesalahan fatal dan menggali kubur untuk dirinya sendiri. Kalau saya disuruh yakin seyakin-yakinnya, maka kasus inilah yang tidak akan bisa membuat Rizik lolos. Saya yakin sekali Rizik bakal gol dan memang pantas dinyatakan bersalah karena sudah berbohong dan membangkang saat pandemi masih berlangsung. Saksi seperti apapun tidak akan membalikkan keadaan. Hasilnya sudah jelas. Rizik terjepit di pojokan seperti tikus yang sudah terjepit di perangkap. Bagaimana menurut Anda?